Shalom sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Marcel Kolimon yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sungai Sega Berau, Mupel, Kaltara Berkat. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga untuk pimpinan, berkat, dan penyertaan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami di satu hari ini. Kami boleh bekerja, beraktivitas, berusaha, bahkan melayani Tuhan dalam segala potensi tanggung jawab yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Namun sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman. Kami mohon Tuhan layakkan kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami juga boleh senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Untuk itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan menyatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur ketika di hari ini kita masih bisa menikmati segala bentuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa siapakah kita. Kita adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Ya, kita tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Namun hanya karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mengorbankan seluruh kehidupannya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini juga mengakui betul bahwa hanya karena kasih karunia daripada Allah sajalah sehingga ia boleh dilayakkan, ia boleh dipakai untuk menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Karena kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus sebelum berjumpa bersama dengan Tuhan, dia adalah orang yang sangat membenci pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus Kristus. Penganiayaan demi penganiayaan dengan sangat kejam ia lakukan kepada orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Namun ketika ia berjumpa bersama dengan Tuhan dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, di situ ada pemulihan kehidupan yang sungguh luar biasa. Rasul Paulus merasa bahwa dia pun juga boleh dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi Yesus Kristus dimanapun Rasul Paulus berada. Melalui kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini sahabat GPIB, kita juga mau diajak untuk kembali menyadari dan berintrospeksi diri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kehidupan kita telah dibenarkan oleh Allah, kalau kehidupan kita telah dilayakkan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya anak Yesus Kristus yang boleh tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita pun juga mau diajak untuk hidup benar, untuk melakukan yang terbaik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kita pun juga menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu mari sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita terus hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan yang benar di hadapan hadirat-Nya sebagaimana seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia. Sehingga pada akhirnya kita pun juga boleh senantiasa menjadi saksi Yesus Kristus, menjadi cerminan wajah Allah
bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau perdengarkan bagi setiap kami di malam hari ini. Kami mohon ya Tuhan Yesus, terus mampukan kami untuk hidup benar, untuk hidup baik, dan hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kehidupan kami pun juga tidak menjadi kehidupan yang sia-sia ketika kami boleh mendapatkan kasih karunia yang asalnya hanya daripadamu ya Bapa di surga. Pakailah kami untuk menjadi saksi Yesus Kristus, untuk terus mewartakan karya kebaikan Tuhan melalui kata, pikiran, dan juga tindakan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami akan beristirahat. Kami juga mohon Tuhan berkati kami dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian yang asalnya hanya daripada Tuhan, dan bangun pada esok pagi dengan sukacita yang baru, melanjutkan semua aktivitas yang boleh Tuhan percayakan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.